Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Dwi Anggraini dengan NIM 234159557 dari kelas Manajemen 4E. Di sini, saya akan membahas materi tentang manajemen piutang. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang definisi piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan secara kredit, dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dan dengan resiko yang minimal. Atau dalam hal ini, piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Pada dasarnya, semua perusahaan, baik perusahaan industri maupun perusahaan dagang menginginkan penjualan secara tunai. Akan tetapi karena adanya keterbatasan daya beli dari masyarakat atau alasan lainnya, maka dilakukanlah penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit memiliki tujuan yaitu merangsang minat para pelanggan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba bersih perusahaan, dan tentunya dapat memenangkan persaingan seperti sebuah strategi untuk memperbesar market share. Dalam hal ini tentunya juga penjualan secara kredit itu akan dapat meningkatkan omset penjualan, namun juga memiliki resiko yaitu tertundanya penerimaan sebuah kas, sehingga perusahaan tersebut akan membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian karena terjadinya penunggakan atau bahkan tidak dapat tertagih. Semakin lama piutang yang tertunggak, maka akan semakin besar investasi yang akan dibutuhkan nantinya. Penjualan secara kredit merupakan hal yang biasa yang dilakukan dalam dunia bisnis untuk merangsang minat para pelanggan dan sengaja dilakukan untuk memperluas pasar. Dan tentunya juga dapat memperbesar hasil penjualan. Dengan adanya kebijakan penjualan secara kredit, diharapkan dapat meningkatkan penjualan karena dengan mengeluarkan uang yang sedikit, konsumen sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga tujuan penjualan secara kredit yang pertama yaitu dapat merangsang minat para pelanggan, lalu terjadinya kenaikan volume penjualan yang berimpak pada laba bersih perusahaan, serta kaitannya dengan market share yaitu untuk menjaga posisi perusahaan di dalam persaingan dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya, risiko penjualan kredit yang pertama yaitu tidak terbayarnya piutang. Risiko ini terjadi apabila jumlah risiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan, dan tentunya juga dapat mengurangi pendapatan suatu perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Solusinya yaitu perusahaan menyediakan cadangan dana, bad debt atau piutang tak tertagih. Dengan meningkatnya volume penjualan secara kredit, tentunya dana yang diinvestasikan dalam piutang juga akan meningkat, sehingga mengakibatkan risiko tidak terbayarnya piutang. Lalu yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Hal ini tentunya akan menimbulkan adanya tambahan dana untuk biaya penagihan kepada peminjam. Akibatnya timbul biaya pengumpulan piutang atau cash diskon. Untuk mengatasinya, dalam hal ini cash diskon dengan syarat biaya diskon tentunya dapat tambahan laba. Jadi bagaimana caranya untuk penjualan secara kredit agar kedua resiko ini dapat diminimalisir? Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Dalam hal ini, besar kecilnya volume penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan
akan mempengaruhi jumlah piutang perusahaan. Semakin besar volume penjualan kredit, maka akan semakin besar pula investasi dalam piutang perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil volume penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan, akan semakin kecil jumlah piutangnya. Artinya, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang, dan meski beresiko, semakin besar profitabilitasnya juga akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, ada syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam hal ini juga untuk pembayaran atau termin yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan akan bersifat ketat atau lunak. Semakin ketat syarat pembayaran yang ditetapkan, semakin cepat pengambilan piutang, sehingga jumlah piutang perusahaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil atau lunak syarat pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan, akan semakin lama pengambilan piutang, dan jumlah piutangnya akan lebih besar. Lalu faktor yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit. Perusahaan dapat menetapkan batas pembelian kredit kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan, semakin besar pelanggan membeli secara kredit, sehingga jumlah piutang juga akan semakin besar. Jadi dalam hal ini utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Faktor keempat yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, yaitu kebijakan dalam pengumpulan piutang. Dalam hal ini, pengumpulan piutang dapat bersifat aktif, yaitu bisa menggunakan debt collector. Dengan ini, keunggulan piutang akan lebih tepat waktu, namun juga perlu tambahan biaya. Atau bisa dengan strategi pasif, yaitu tentu adanya keyakinan bahwa debitur dapat menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. Contohnya dengan memberi peringatan melalui surat kepada pelanggan, bisa juga melalui email atau melalui SMS atau bahkan WhatsApp. Yang kelima, ada kebiasaan para pelanggan mengambil potongan atau tidak. Sebagian pelanggan memiliki kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon, sedangkan sebagian lagi tidak. Pembayaran ini tergantung pada penilaian mereka terhadap alternatif tersebut untuk mencari mana yang terbaik dan mana yang menguntungkan mereka. Lalu yang keenam ada lama persyaratan kredit. Tentunya semakin lama persyaratan kredit untuk debitur, maka akan semakin tinggi piutangnya. Kemudian tergantung karakteristik industrinya. Ada yang bergerak di bidang jasa atau barang. Ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya piutang. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dalam kebijakan kredit. Yang pertama yaitu standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabelnya ada kualitas piutang dagang yang dapat diterima, lalu jangka waktu periode kredit, kemudian potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, dan yang terakhir program pengumpulan piutang. Yang kedua ada termin kredit, yaitu jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Contohnya yaitu 2/10 net 30. Artinya diberikan dua pilihan kepada nasabah atau debitur. Boleh membayar di hari ke-30 namun tidak mendapatkan diskon, tetapi apabila ingin mendapatkan diskon 2%, maka harus membayar kreditnya dengan melunasi barang yang dibelinya pada hari ke-10. Lalu yang ketiga ada potongan tunai, yaitu persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Yang keempat ada default risk,
yaitu kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Selanjutnya, biaya-biaya atas piutang. Yang pertama, biaya penghapusan piutang. Biaya ini terjadi karena adanya resiko terhadap tidak tertagihnya sejumlah tertentu dari piutang, yang nantinya akan adanya penghapusan piutang itu sendiri. Lalu yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Dengan adanya piutang, maka akan timbul biaya penagihan piutang yang akan mengeluarkan biaya tersebut. Lalu yang ketiga, ada biaya administrasi. Biasanya diperlukan untuk biaya administrasi yang akan mengeluarkan biaya. Lalu yang terakhir ada biaya sumber dana atau modal. Dengan terjadinya piutang akan memerlukan dana baik dari dalam maupun luar perusahaan untuk menjaganya. Selanjutnya ada manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan pemilik perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Manajemen piutang meliputi 3, yang pertama yaitu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Lalu yang kedua ada pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Yang ketiga ada penggunaan rasio. Menghitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Lalu membandingkan kedua rasio dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Jadi, dengan hal ini perusahaan akan bisa melihat sejauh mana penggunaan rasio secara histori, bagaimana perubahannya, peningkatan atau penurunannya. Yang pasti semakin cepat perputaran piutangnya, maka akan semakin baik progres perusahaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.